Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu ke kalian. Siapa yang di sini waktu Ramadan kemarin ikut membayar zakat? Nah, bagus. Menurut kalian, kenapa sih kita harus membayar zakat? Bukannya itu berarti harta kita jadi berkurang. Nah, dalam Islam, justru ketika kita mengeluarkan sebagian harta, Allah akan menjanjikan keberkahan untuk kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang zakat, bukan cuma cara membayarnya, mengeluarkannya, tapi juga hikmah dan manfaatnya bagi kehidupan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang zakat membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan membangun keadilan sosial. Nah, kalau kita perhatiin judulnya, ternyata zakat itu bukan cuma mengeluarkan harta, tapi ada 3 makna besar di dalamnya. Yaitu yang pertama apa tadi? Membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan membangun keadilan sosial. Nah, nanti selama pembelajaran kita bakal membuktikan kenapa sih 3 hal tersebut itu sangat berkaitan sama zakat. Nah, pertama kita bakal mempelajari dulu nih pengertian dari zakat. Nah, dalam bahasa Arab, zakat itu berasal dari kata zaka yang artinya itu suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Kira-kira menurut kalian kenapa ya sesuatu yang dikeluarkan malah disebut berkembang? Logikanya memang harta kita berkurang. Misal, kita punya 1 juta, terus kita mengeluarkan sebanyak 25.000. Nah, secara hitungan matematika memang uang kita berkurang. Tapi dalam hitungan Islam, dalam hitungan Allah, keberkahannya itu justru bertambah. Allah mengganti dengan rezeki lain seperti ketenangan hati, bahkan hubungan antar sesama, hubungan sosialnya itu menjadi lebih baik. Terus secara syariat, zakat itu mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dari Allah. Jadi, zakat bukan sekedar sedekah biasa. Kalau sedekah itu hukumnya sunnah, tapi kalau zakat hukumnya wajib. Nah, sekarang kita bakal masuk ke hukum dan landasan syariat zakat. Menurut kalian, hukum zakat itu apa? Betul, wajib. Allah itu memerintahkan zakat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kalian perhatikan, perintah sholat itu hampir selalu disandingkan dengan zakat. Kenapa sih menurut kalian? Karena Islam mengajarkan keseimbangan. Sholat mengajarkan hubungan kita dengan Allah. Zakat mengajarkan hubungan kita kepada sama manusia. Jadi, seseorang tidak cukup hanya rajin beribadah kepada Allah, tapi juga harus peduli kepada orang lain. Nah, firman Allah tersebut terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayatnya itu berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Terus, Allah juga berfirman dalam surat yang lain, yaitu surat At-Taubah ayat 103, bahwa zakat berfungsi membersihkan dan menyucikan orang yang mengeluarkannya. Artinya, bukan hanya hartanya yang bersih, tapi juga hatinya. Orang yang terbiasa berzakat biasanya akan lebih mudah bersyukur dan tidak terlalu mencintai hartanya atau mencintai dunia. Nah, dalam zakat itu ada 2 jenis zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal. Terus apa bedanya? Zakat fitrah itu dikeluarkan menjelang Idul Fitri oleh setiap muslim. Sedangkan zakat mal itu berkaitan dengan kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Nisab itu apa? Yaitu ketentuan berapa jumlah yang harus dikeluarkan, dan haul adalah
mencapai batas 1 tahun. Siapa di antara kalian yang tahu biasanya zakat fitrah itu dibayar menggunakan apa? Betul, biasanya sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Kenapa harus makanan pokok, bukan makanan yang lain? Karena tujuan zakat fitrah itu agar orang yang membutuhkan juga bisa merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri. Nah, di Indonesia makanan pokoknya itu ada beras, maka yang umum diberikan juga adalah beras. Tuh. Kalau zakat mal itu berbeda. Yang dizakati itu bukan cuman uang, tapi bisa emas, tabungan, hasil perdagangan, hasil pertanian, bahkan sekarang juga ada zakat profesi. Tapi semuanya itu juga memiliki syaratnya. Harus mencapai nisab dan sebagian harta harus dimiliki selama 1 tahun atau haul. Supaya lebih mudah mengingat, kita lihat syarat-syaratnya. Apakah semua orang Islam wajib berzakat? Betul, nggak semua orang itu wajib berzakat. Ada syarat-syaratnya. Apa aja syarat-syaratnya? Syarat yang pertama, beragama Islam. Terus, berstatus sebagai orang yang merdeka, bukan budak. Terus yang ketiga, memiliki harta dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Misalkan mencuri, dizakatkan. Tidak boleh ya, harus harta yang halal. Terus jumlah hartanya harus mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya. Dan harta juga harus sudah dimiliki selama 1 tahun, kecuali untuk jenis zakat tertentu dan ketentuan yang berbeda. Dan orang yang berzakat tidak memiliki hutang yang akan mengurangi jumlah harta hingga di bawah nisab atau di bawah ketentuan. Harta atau penghasilannya yang dimiliki itu bersifat berkembang atau memiliki potensi untuk bertambah. Jadi, kalau seseorang belum memenuhi syarat, maka belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, dalam zakat juga ada rukun zakatnya. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah, karena mengharapkan keriduan dari Allah. Terus yang kedua adalah muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Terus yang ketiga ada harta yang dikeluarkan yang telah mencapai nisab dan haul. Terus yang terakhir ada mustahik, orang yang menerima zakat. Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan zakatnya juga menjadi tidak sempurna. Allah sudah menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Kita sering menyebutnya sebagai 8 asnaf. Apa saja 8 asnaf itu? Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil atau petugas penyaluran zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau budak. Terus yang keenam ada gorimin, orang yang berhutang untuk keadaan darurat dan tidak bisa membayarnya. Terus ada fisabilillah, orang yang berjuang untuk syiar agama Islam. Terus yang terakhir yang kedelapan ada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Jadi, zakat itu tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang, tapi harus tepat sasaran. Sebenarnya inti zakat itu bukan cuma mengeluarkan zakat, tapi membangun kepedulian. Walaupun sekarang mungkin kalian belum memiliki penghasilan tetap, tapi kalian tetap bisa menerapkan semangat zakat. Misalnya dengan membantu teman yang kesulitan, berbagi makanan, ikut kegiatan sosial, atau menyisihkan uang saku untuk membantu orang lain. Itu nilai zakat yang bisa kita terapin mulai dari sekarang. Nah, itu materi tentang zakat yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu pengen kalian membuat infografis tentang materi yang sudah kalian pelajari tadi, sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Nah, infografisnya itu dibuat secara berkelompok ya, terdiri atas 4 atau 5 orang. Nah, tugas infografis ini Ibu tugaskan menjadi PR aja ya, karena waktunya
tidak cukup, jadi ibu memberikan kalian PR untuk dikerjakan di rumah secara berkelompok. Nanti minggu depan pas masuk pelajaran ibu, infografisnya harus sudah selesai dan kalian siap untuk mempresentasikan hasil infografis kalian tersebut ya. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu ingin bertanya dulu ke kalian. Menurut kalian, kenapa zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial? Kalau suatu hari kalian sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, apakah kalian siap untuk menjadi muzaki? Nilai apa yang paling kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Baik, cukup sekian materi dari Ibu. PR-nya jangan lupa untuk dikerjakan. Ibu tutup sesi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.